Oke, jadi ini saya buatkan video untuk instalasi pertama biar mempermudah pemakaian. Baik Apple maupun Android silakan install aplikasi yang namanya Husky Band. Lalu buka. Ini juga dinyalakan tahan yang lama. Oke, ini udah nyala. Ini kita harus buat dulu akunnya. Jadi mendaftar. Surel udah di copy. Isi yang diinginkan. Misalnya ini sementara saya buat King 1 2 3 4 setuju. Lalu mendaftar. Setuju. Loading berhasil. Ini oke, izinkan. Nah, ini nanti disetting supaya diizinkan ya, karena kalau nggak diizinkan dia nanti akan menutup aplikasi secara mendadak. Jadi nanti ini perlu dikasih akses dulu ya. Ini sementara kita melewati dulu warna kulit. Kalau saya sih warnanya yang ini. Nah kalau yang tadi aku lihat yang mau disetting warna ini. Lalu kita next. Tahun lahir 1961, ini settingan yang baru pemakaian 8. Lalu tanggal 1. Oke, lalu next. Metrik sama km sama kilogram udah oke. Berat 56 kilo. Lalu tinggi ini 148. Ini adalah tinggi badan yang make ya. Ini saya setting untuk yang make loh ya, bukan saya punya ya. Lalu next. Langkah yang diinginkan disampaikan menurut informasi data pribadi Anda secara umur, tinggi badan, berat badan, menyarankan Anda berjalan 15.000. Ini kalau saya 11.000. Nah, nanti di sini 15.000 dan tidur jam minimal 8 jam dalam satu hari. Oke ya, dia kasih saran lah. Ini codes lah ya, codes digital. Lalu next, kita okein dulu. Koneksi perangkat, dia pindahi, izinkan untuk mencari yang ini. Oke, dapat ET570. Kita pencet. Ini notifikasi yang diinginkan. Telepon masuk bunyi kah, SMS masuk dia ke sini kah, WhatsApp bisa, Instagram bisa, ini izinkan. Jadi ini yang bisa notifikasi, bahkan bisa aplikasi lain. Jadi setiap kali ada yang WhatsApp akan masuk di jam, dan kita kalau baca di jam, yang di handphone hilang. Jadi nggak kelihatan kita udah baca. Kita baca di jam, di handphonenya kelihatannya belum dibaca. Jadi dari lawan juga tahunya belum dibaca ya. Jadi ini tinggal dipilih, nanti bisa ditambah lagi. Sementara ini kita konfirmasi, kita ini harus kasih dia izin ya. Haben diizinkan, back. Ini izinkan. Ya, nah udah seperti ini nantinya. Lalu kita akan masuk, ini udah terpasang berhasil, dia sedang membaca, langkahnya 0 karena di sini juga 0 ya langkahnya. Dia membaca data. Setelah itu di sini kalau mau olahraga via GPS ini bisa, izinkan lokasi, harus kasih izinkan saat digunakan. Kamera juga nanti dia bisa jadi ini Bluetooth button. Jadi bisa foto pakai jam juga untuk mencetnya. Lalu ini izinkan. Udah, baik. Nah ya, ini kalau kita pencet gini, dia mengkonfirmasi ini selalu diizinkan. Baik. Nah, lokasinya bisa mulai, nanti jalan dari mana, ini lakukan olahraga di luar. Nah, GPS-nya akan ngelacak jalan kemana aja ya. Terus milikku. Nah, di sini adalah akun. Nah, settingan di sini harus diperhatikan bahwa menu dari yang atas terakhir ini bantuan untuk pemberitahuan jika ada gangguan. Ini pengaturan izin. Nah, ini udah diizinkan, kamera diizinkan supaya bisa foto melalui jam. Tidur bisa diatur lagi mau jalan mau berapa langkah, tidur mau berapa jam ya. Di sini ditulis menurut data pribadi Anda kami menyarankan Anda tidur 8 jam per hari. Lalu pengaturan ini matrix Celsius ini ya, glukosa. Di Indonesia itu pakainya mg. Kalau MMOL luar negeri. Ini juga UMOL, ini luar negeri asam urat. Di Cina juga pakainya UMOL, tapi kita pakai mgdl. Ini satuan lipid, ini adalah kolesterol, trigliserid. Ini juga setting ke mg ya. Karena kalau enggak nanti susah bacanya. Kita di Indonesia, kita pakai Indonesia. Gaya aplikasi ini adalah background-nya. Nah, ini jadi hijau, ini jadi biru. Tentang kami penjelasan. Aplikasi ini kurang lebih dari 2018 kalau saya cek historinya. Ini keluar akun, ini kita lari untuk menghubungkan ke widget kalau menggunakan widget. Udah ya. Kita masuk ke menu ET570 di sini, notifikasi pesan yang kita tadi bilang. Bisa kita pilih apa aja aplikasi yang mau notifikasi masuk ke handphone ya. Masuk dari handphone ke jam. Pengaturan alarm ini bisa set mau jam berapa, labelnya apa. Nanti dia nggak bunyi tapi dia getar. Jadi oke banget. Saya bisa langsung bangun begitu dia getar ya. Pengaturan alarm di jam bisa banyak. Pengingat untuk bergerak, jadi diam terlalu lama, dia akan kasih tahu interval setiap 1 jam jika tidak bergerak dia akan bergetar. Dan berlaku dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu dia nggak lagi karena takutnya orang lagi tidur. Oke, lalu peringatan detak jantung yang terlalu tinggi ini 140 bpm. Jadi selama di bawah itu dia nggak ada peringatan, tapi kalau lebih dia peringatan. Pendeteksi putaran tangan ini untuk angkat jamnya, begini, angkat dia nyala. Ya, begini, kalau ini mati, angkat dia nyala. Di sini ada pilihan dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, lalu kepetaannya mau berapa silakan disetting sendiri. Habis itu pasangkan perangkat ini sudah. Ini untuk aktifkan Bluetooth biar bisa connect dengan handphone. Pengaturan tampilan ini adalah yang untuk di jamnya. Jadi bisa memilih yang di sini nanti dia berubah, bisa pilih yang di sini nanti dia berubah, atau pilih lebih banyak tampilan, dia bisa loading semua watch face. Ini, misalnya sukanya mana nanti dia masih loadingnya. Nah, ini muncul nih. Misalnya kita lihat kita mau masukkan ikan lah, misalnya. Udah, terapkan sebagai tampilan jam. Pencet mengunduh, nanti akan masuk ke sini. Tiga, dua, satu. Maka jamnya akan berubah menjadi gambar ikan. Ini menginstal dulu. Selesai ya. Mau diganti bisa tahan dari sini dan bisa digeser mau yang mana. Oke ya, untuk watch face saya udah tahu ini, kita back. Nah, lalu setelah tampilan itu temukan perangkat, lupa jamnya di mana, tinggal pencet, nanti dia akan seperti ini, bunyi lampu sama getar ya. Udah ketemu, ditemukan. Lalu kita lihat lagi kontak ini untuk nomor darurat, silakan masukkan, bisa sampai 10 kontak. Lalu pada saat ada darurat dia akan telepon dari nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ini silakan ditambahkan. BP pribadi, ini BP itu blood pressure, tekanan darah, biasa atas berapa bawah berapa. Kalau kita nggak setting dia berarti pakai yang umum, tapi kalau punya hitungan pribadi yang terlalu tinggi silakan disetting termasuk glukosa. Kalau yang masih normal belum ada penyakit darah nggak perlu diisi, tapi kalau orang yang sudah punya penyakit darah ini perlu dikalibrasi karena ini adalah gini loh, jangan minta ini seakurat medikal. Ini hanya untuk mengingatkan kita saja. Bila pada saat angkanya ada lebih tinggi berarti kita tahu. Jadi kalau barang seperti ini benar-benar bisa 100% menggantikan medis ya otomatis semua rumah sakit tutup lah. Jadi perlu mengerti dulu ini hanya untuk patokan ya. Jadi diisi sebelum makan tuh saudara cek ya pakai yang biasa tes glukosa. Setelah makan berapa menit, nanti pas ngisi ini ada berapanya terus nextnya ada jamnya loh. Jadi ini benar-benar diakuratkan ya. Terus lanjut lagi di
komponen ini juga sama, asam urat, total kolesterol, trigliserid, lipoprotein ini juga diisi kalau perlu. Kalau misalnya tinggi, kalau enggak sih biasa pakai yang umum. Misalnya asam urat di sininya kita lihat 6, tapi pas kita cek di darah beneran ternyata 5. Oh ya, kita tahu perbedaan 1, begitu ini naik ke 7 nanti kira-kira lah ini 6. Perlu diketahui darah yang di dalam ini kita tekan, terkadang kita cek 2 kali bisa berbeda. Karena kita taruh di gelang maka dia bisa berubah-ubah. Makanya dia nanti ada perhitungan per berapa menit sekali dia akan ngecek terus ya. Jadi kita ambil kalkulasi tengahnya. Lalu layar, di jamnya ini mau berapa menit? Berapa detik? Bisa sampai 60 detik. Jadi setiap kali diangkat, ini kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya terus cepat, oke ya, gitu ya. Lalu pengaturan cuaca kalau perlu untuk pemberitahuan di jam, tombol pengaturan ini biar dia otomatis semua nih saya ya, otomatis SDM, BP, oksigen saja, saat hari, glukosa, komponen darah, terus tidur ilmiah dia akan hitungin terus pas lagi tidur, jantung BPM akan diukur terus, pengaturan suhu otomatis dia juga akan mengukur otomatis. Biasanya jam yang saya dapat itu tidak bisa otomatis, harus pencet terus-terusan manual. Lalu oke, nomor ini yang kita bilang dia bisa memfoto kayak gini. Nah ya, bisa jadi tombol shutter. Lalu meningkatkan firmware, ini firmware terbaru udah atau pulang pabrik. Ini mengatur udah seperti itu. Kalau kita lihat di dashboard seperti yang saya bilang nanti pada saat begini dia kasih tahu untuk 30 menit jalan berapa langkah, jarak berapa kilo. Dan ini saya udah uji ya. Saya udah jalan dari rumah ke pasar itu 0,9 kilo selama 12 menit dan jumlah menit sama jarak saya cocokin dengan Google. Lalu di sini tidur juga nanti dia akan tulisin dan ada tiap harinya ya berapa menit tidurnya, berapa jam, lalu tidur lelap berapa lama itu ada juga. Detak jantung juga dia hitung. Di sini dia hitungnya per 5 menit. Ya, ini lepas dari tangan artinya. Ini belum hitung karena belum dipasang ya. Per 5 menit kalau untuk jantung, lalu tekanan darah belum ada karena belum dipasang. Ya, kurang lebih nanti saya ada video terpisahnya sih untuk menjelaskan modul ini. Sedangkan di sini ke kiri untuk menu shortcut, ke bawah untuk shortcut juga ya. Ke kiri ini dia ada perekam suara, lalu untuk lihat untuk matiin ya. Di sini ada untuk matiin, ada SOS, lalu ada map. Jadi ada pilihannya. Ke atas baca notifikasi, ke kiri ini menu-menu pintas. Ya. Lalu kalau yang pencet tombol ini menu utama. Ini menu utama juga bisa diganti model kayak Apple yang kotak-kotak tapi ya memusingkan kalau yang belum biasa. Nah, ini menunya. Di sini ada yang perlu pada saat kita gunakan. Ini nanti harus dibuka ya. Ini dibuka. Lah, lampunya mati bentar. Lalu ini juga ada plastik yang harus dibuka. Jadi jangan sampai lupa dibuka ya. Oke ya. Ini casan magnetnya, nanti tinggal tempel dong, jangan kebalik ya. Nah, jadi begini, di sini pada saat mengetes sesuatu, contoh seperti blood compress pas di step, ini harus dipegang begini sambil kepake di tangan. Jadi ini elektroda namanya. Ini harus dipegang, kalau nggak gagal. Harus kepasang di tangan juga, ya. Ya, begitu penjelasannya. Thank you.